Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Badri, NIM 20.29046. Saya dari kelas IKMA. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo tahun 2010. Genrenya yaitu keagamaan, durasi 120 menit. Penulis Hanung Bramantyo, produser Ram Punjabi. Pemeran yang pertama ada Lukman Sardi sebagai Ahmad Dahlan, yang kedua ada Zaskia Adia Meka sebagai Siti Walidah, yang ketiga ada Giring Ganesa sebagai Sudja, yang keempat ada Ihsan Tarore sebagai Darwis Muda, yang kelima ada Slamet Raharjo sebagai Kiai Penghulu Kamaludiningrat. Sang Pencerah adalah film hasil karya sutradara Hanung Bramantyo. Hal ini berarti sebagai sebuah cerita. Film ini tentunya memiliki pesan atau niatan tertentu sutradara. Dikarenakan film merupakan suatu media narasi visual, maka tentunya pesan dan makna tersebut dapat ditemukan melalui urutan peristiwa visualnya. Film Sang Pencerah mengisahkan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah ini dilatar belakangi kondisi masyarakat Yogyakarta yang miskin, sengsara, dan kacau akibat penjajahan Belanda dan penguasa lokal yang tamak. Kesengsaraan hidup yang luar biasa menyebabkan mereka terjebak dalam praktik-praktik tahayul, mistik, dan perilaku lain yang tidak rasional. Mereka pun mempraktikkan agama dengan cara-cara di luar keagamaan itu sendiri. Dalam situasi itulah Ahmad Dahlan yang nama kecilnya Muhammad Darwis dilahirkan. Pada usia 15 tahun, Darwis meminta izin orang tuanya memberangkatkan ke Mekah untuk mendalami agama Islam. Di sana ia mendapat nama sebagai Ahmad Dahlan. Sekembalinya dari Mekah, cara pandangnya terhadap agama menjadi sangat berbeda dengan masyarakat lingkungannya yang begitu fanatik dengan ajaran Imam Masjid Besar Kiai Kholil Kamaludiningrat. Akibatnya, terjadi ketegangan dan berbagai konflik. Misalnya, berkhotbah mengkritik praktik-praktik tahayul, mistik, klinik, ritual sesajen, sampai dengan kebiasaan tahlilan. Semua ini ia anggap tidak rasional, bahkan musyrik. Dahlan juga mengusulkan pergeseran arah kiblat berdasarkan kompas, mengajarkan agama dengan lantunan biola, berpakaian jas atau balkon, serta mengubah ruang belajar lesehan pesantren menjadi ruang kelas dengan meja dan kursi. Cara pandang Dahlan dan perilakunya sedemikian segera dianggap menyimpang. Dahlan dianggap sebagai kiai kafir. Kerusuhan demi kerusuhan pun terjadi sehingga langgar Kiduel, tempat Dahlan sholat dan mengajarkan agama kepada santri-santri muda, pun dihancurkan massa yang berpihak pada kebiasaan lama. Namun Dahlan tidak mundur. Langgar Kiduel dibangun kembali dan ia terus saja berjuang. Sebagian masyarakat mulai mendukung Ahmad Dahlan. Dahlan kemudian bergabung dengan Budi Utomo dan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki banyak pengikutnya. Di samping menyiarkan Islam, organisasi ini juga menangani bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang sosial lain dalam rangka membawa umat ke sebuah situasi pencerahan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sukses menyampaikan pesan penting dari inti surat Al-Ma'un yang menjadi gerakannya dalam mengelola sebuah masyarakat mengalami kemiskinan, kesengsaraan untuk memperoleh kesejahteraan sekaligus kesehatan. Ahmad Dahlan ingin mengajarkan ilmunya. Ia mencoba untuk mengajarkan agama Islam di sekolah pemerintah Belanda. Awalnya, pengurus sekolah itu tidak yakin akan berhasil, tetapi Ahmad Dahlan membujuknya agar ia diberi kesempatan sekali untuk mengajar agama Islam. Dan akhirnya beliau diizinkan untuk mencoba. Pada saat percobaan itu, ketika Ahmad Dahlan memberi salam, tidak ada satupun murid yang menjawab salam itu. Ketiga kalinya memberi salam, salah satu murid ada yang mengeluarkan kentut. Ahmad Dahlan tidak marah. Ia menerangkan tentang kebesaran Allah yang telah memberikan manusia lubang untuk membuang gas-gas yang berada dalam perut. Karena cara mengajar yang asik, murid-murid tertarik untuk diajar
Ahmad Dahlan. Dan beliau pun resmi mengajar di sekolah itu. Namun hal itu tidak disetujui oleh keluarga dan murid-muridnya. Ahmad Dahlan dianggap kafir karena telah mengajar di sekolah pemerintah Belanda. Beliau juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budiotomo. Tetapi tuduhan itu tidak membuat pemuda Kauman itu surut menegakkan agama Islam yang telah melenceng dari ajaran sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Kiai Penghulu menyadari kesalahannya itu. Ia menyetujui pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Itulah cerita yang saya peroleh dari film Sang Pencerah yang dimulai dari lahirnya Ahmad Dahlan, pembaruan yang dilakukan Ahmad Dahlan, serta tantangan-tantangan yang telah dihadapi hingga menjadi seperti sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.